ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali berkumpul seperti biasa. Ikhwatul iman yang berbahagia, sebagaimana yang kita maklumi bahwa rahmat Allah itu tidak terbatas. Dan rahmat Allah ini diberikan bukan hanya kepada orang-orang yang mukmin, tapi juga Allah berikan kepada mereka yang kafir. Sehingga ketika Allah memberikan rezekinya itu tidak terbatas dengan suku, ras, agama. Siapapun makhluknya, bahkan binatang sekalipun, oleh Allah tidak disia-siakan, semua diberi bakal yang sama, diberikan rezeki. Sebab terkait dengan rezeki itu nanti yang Allah berikan tidak ada kaitan dia mukmin atau kafir. Makanya jangan heran kalau kemudian ada orang-orang yang kafir tapi dari sisi yang berkaitan dengan materi dia berlimpah. Sedangkan orang-orang yang dari sisi keyakinan, keimanan, mereka itu adalah orang-orang yang taat, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa? Sebab ketika Allah memberikan rezeki tidak ada kaitan dengan kafir dan muslim. Nu kafir dibere, nu muslim dibere, sama. Yang membedakan itu adalah nanti berkaitan dengan sikap orang terhadap rezeki yang Allah berikan. Nah ini berbeda nantinya. Ada yang dengan rezekinya kemudian menjadi pahala, ada yang dengan rezekinya yang Allah berikan kemudian menjadi dosa. Ada yang dengan rezekinya manfaat untuk diri dan orang-orang, kemudian menjadikan pahala bagi dirinya dan dikenang. Tapi ada juga orang yang bermanfaat untuk diri, untuk orang banyak, dikenang, tapi kesananya tidak bermanfaat, alias dia disiksa. Hanya dari sisi itu saja yang membedakan. Makanya ketika orang-orang diberikan pahala lebih oleh Allah, padahal dia bukan orang yang taat, itu hak mereka. Karena tidak ada kaitan, itu fasilitas yang Allah berikan. Ketika Allah menciptakan makhluknya, itu sudah diiringi dengan segala sesuatunya, dan itu sama. Umurnya ditentukan, miliknya ditentukan, gitu kan? Jodohnya ditentukan dan lain sebagainya, termasuk matinya nanti juga ditentukan. Yang membedakan adalah akibat dari apa yang Allah berikan untuk seseorang. Jadi tong sirik lamun aya jelema kafir beunghar akeun wae. Kenapa? Sebab kan kadang-kadang kita suka mengatakan kalau memang Allah itu sayang kepada kita, kenapa tidak memberikan kepada orang yang taat? Kadang-kadang begitu. Padahal terkait dengan pemberian Allah, terkait dengan rezeki itu bukan karena mukmin dan kafirnya seseorang, tapi itu adalah jatah makhluk hidup. Nah, makanya kemudian Allah nanti dengan Rahman dan Rahimnya tidak akan pernah terlepas untuk memberikan peringatan kepada orang. Dalam arti memberikan peringatan agar dia tersadar. Yang tadinya maksiat jadi taat, yang jadinya kafir kemudian jadi mukmin. Dan itu Allah sampaikan dengan berbagai cara. Di antara yang kita kenal adalah Allah memberitahukan dengan cara menampakkan kekuasaannya, ayat-ayatnya yang berbentuk qauliyah, ucapan yang isinya informasi, tidak lebih dari itu.
hanya menjelaskan Allah itu kuasa, Allah itu hebat dan lain sebagainya. Tapi ada juga ayat-ayat yang terkait dengan kauniyah, hukum kejadian. Artinya Allah memberitahukan tentang satu proses yang terjadi yang dialami oleh manusia, baik secara langsung ataupun tidak, sehingga dengan hal itu nanti muncul satu kesimpulan bahwa Allah itu kuasa. Sebab manusia kan beda. Ada orang yang diberi peringatan dengan lemah lembut, dia tersadar. Ada orang yang diberikan peringatan dengan cara yang harus keras. Ada juga dengan cara-cara yang lainnya sesuai dengan karakternya masing-masing. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada orang itu dengan cara yang berbeda. Karena ada orang yang diberi peringatan, diberitahukan, diberi pengumuman begitulah, pengumuman kabaca, kaharti, tapi ada juga orang yang diberitahukan gitu kan, tentang satu proses kejadian yang dia alami, ternyata dengan proses tersebut tersadarkan. Padahal isinya sama dengan ucapan yang tadi. Kan sering kita mengingatkan ya, bahwa manusia hidup pasti mati, ketika mati ini dan ini yang akan terjadi. Biasa ya. Tapi ningali nu dikuburkeun teu kubu balikna bageun. Artinya dengan ayat-ayat kejadian kauniyah yang diperlihatkan oleh Allah itu tersadarkan. Makanya di satu sisi Allah memberitahukan melalui firman-Nya yang isinya hanya berupa berita. Ada juga yang isinya memberitahukan tentang proses kejadian satu persoalan agar orang-orang itu tersadarkan. Satu di antara ayat yang Allah nyatakan terkait dengan peringatan itu adalah ketika Allah menerangkan tentang satu proses alami yang menurut bahasa kita, tapi bagi kita bukan kejadian yang hanya begitu saja, tapi ada sebab dan akibat. Seperti Allah menyatakan di sini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Inna bidzalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Tuhan bagi orang-orang yang mendengar pelajaran. Pada ayat ini kenapa Allah mendahulukan kalimat yang terkait dengan dirinya Wallah? Dengan ayat ini justru memberitahukan sebelum Allah menjelaskan, maka segala sesuatunya nanti kepada Dia baliknya. Apa? Anzala minas sama'i ma'an. Itu karena adanya Allah. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian menghidupkan dengan air hujan itu bumi yang tadi telah mati, sudah kekeringan, tumbuh kembali, yang tadinya tandus menjadi subur. Rumput yang sudah kering kemudian hijau kembali karena sebab air hujan yang turun dari langit. Karena siapa? Wallah. Itu karena Allah. Jadi semuanya kembali kepada sumber terjadinya sesuatu. Siapa Allah? Kan kejadian terkait dengan turunnya hujan itu sudah biasa. Orang melihat, orang memperhatikan. Dengan sebab turunnya air hujan yang tadinya kering kemudian tumbuh kembali, yang tadinya tandus dengan sebab turunnya air menjadi subur kembali. Itu satu hal yang biasa, proses yang alamiah gitu, proses yang kaitannya dengan kejadian alam. Artinya bukan sesuatu yang luar biasa. Namun kejadian ini kalau kita kembali kepada kalimat Wallahu,
Ini adalah satu penekanan. Awas. Anjala minas sama'i ma'an itu karena Allah. Fa'aya bihil ardo ba'da mautiha karena Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Ini mengingatkan orang. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, kenapa dijelaskan di bawah dengan ungkapan inna fi dzalikal ahya'i ba'dal mauti ladalilan wadihan. Sungguh dalam menghidupkan sesudah mati adalah dalil yang jelas dan wa hujjatan qati'atan ala wahdaniyatihi wa ilmihi wa qudratihi. Adalah merupakan dalil yang jelas dan hujjah yang pasti akan keesaannya, ilmunya dan kekuasaannya. Lima yasma'u hadzal qaula, bagi orang yang mau mendengar omongan ini, yaitu sima'a tadabburi wa fahmin lima yasma'u illa ibratan bisima'il azani, yaitu bagi yang mendengar omongan ini berupa pendengaran, tadabbur dan pemahaman apa yang dia dengar, sebab tidak ada ibrah bagi pendengaran telinga kepala. Nah, penjelasan ini menyangkut dengan ungkapan yang di atas, di mana ketika menekankan kalimat Allah di awal, ini adalah satu pernyataan tentang keesaan Allah, hujah yang jelas tentang ilmu Allah. Kenapa? Sebab ada hujan turun, tapi itu tidak turun. Jek ilmu urang mah galibna cainu turun dengan sebab air hujan menimpa bumi yang tadinya keringan menjadi tumbuh kembali. Tapi ada yang tidak demikian. Berarti bahwa itu hanya merupakan satu kebiasaan, harusnya seperti itu. Tapi ketika Allah menentukan, tidak akan terjadi seperti yang digambarkan manusia. Makanya kenapa? Ini merupakan hujah dalil tentang keesaan Allah, ilmu Allah, dan juga merupakan bentuk atau berita tentang kekuasaan Allah. Nah, ikhwat iman yang Allah muliakan, oleh karenanya kenapa ya? Di akhir ayat ini Allah mengungkapkan dengan kalimat yang spesifik, dengan kalimat yang khusus apa? Inna fi dzalika la'ayatan liqaumi yasma'un. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau mendengar. Nah, di sini perlu barangkali diungkapkan juga bagi kita yang disebut dengan as-sam'u, mendengar, ya. Yang dalam hal ini diungkapkan dengan kalimat yasma'un. Ternyata mendengar yang saya temukan itu ada tahapan, sehingga nanti akan terungkap kenapa disebut orang itu tuli. Ternyata yang disebut dengan as-sam'u itu, tahap yang pertama adalah idra'us sauti, menerima suara. Itu mendengar suara apa saja, baik suara manusia ataupun suara di luar manusia. Yang jelas ketika sampai kepada telinga seseorang itu disebutnya as-sam'u, mendengar. Misalkan ada orang yang mengucapkan kalimat A sampai ke telinganya, nah itu sudah disebut mendengar. Hanya tahap awal, idra'us sauti, menerima suara. Nah, tidak semua orang yang menerima suara, tidak semua suara yang diterima oleh telinga secara fisik oleh seseorang itu akan berakibat apa? Yang kedua, al-fahmu, yang disebut mendengar itu. Jadi yang pertama, mendengar itu idra'us sauti, mendengar, menerima suara, itu mendengar. Yang kedua, yang disebut dengan as-sam'u atau mendengar itu adalah al-fahmu, paham, mengerti. Tidak hanya sebatas suara yang diterima,
tapi suara yang masuk dan diterima dia pahami, dia mengerti apa artinya. Kalau orang mengatakan jangan, masuk suaranya, tapi tetap dia melakukan apa yang dilarang, artinya tidak paham. Jadi kan cek bahasa kolot mah asup tika tubuh keluar ti kenca. Ya, kena esami mau Yosman. Jadi masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu hidrokus saudi saja menerima suara. Tapi kalau suara yang masuk kemudian meningkat al-fahmu, dia paham. Ketika orang mengatakan jangan, dia tidak melakukan, dia tidak bergerak. Karena adanya larangan, bahwa yang disebut jangan itu merupakan ungkapan yang melarang seseorang dari apa saja. Jadi jangan apa, jangan makan, jangan minum dan lain sebagainya. Dia paham, mengerti. Nah, namun tidak semua orang, jadi tidak semua orang yang menerima suara, paham akan suara, kemudian menindaklanjuti dengan bentuk pekerjaan. Ada orang terima suara yang tadi jangan, dia paham, belum tentu dia ikuti aja paham. Ketika sudah disebut jangan tetapi melakukan. Ada juga orang yang menerima suara tapi dia tidak paham tetapi melakukan. Makanya di sini maknanya kenapa dalam Al-Qur'an ada ungkapan dalam ayat dalam Al-Baqarah awal-awal dengan ungkapan summun bukmun umyun. Di situ disebutkan orang yang tuli. Ternyata orang-orang yang dikatakan tuli oleh Al-Qur'an secara fisik telinganya itu mendengar, menerima suara, bahkan paham, dia mengerti. Tapi dari sisi yang berkaitan dengan pengamalan, apa yang dia paham bertolak belakang. Kan sama dengan orang yang tuli. Makanya dari hal ini disimpulkan oleh ulama dalam Al-Maraghi, saya temukan bahwa orang yang menerima suara tapi tidak paham seperti orang yang tuli. Jadi orang yang menerima suara tapi tidak paham seperti orang yang tuli. Dari sisi apa? Sama dengan orang tulinya. Dari sisi tidak sampainya informasi. Ceburan teh entah kalau torek mah pakai mikrofon 5 ke ditompok ke telinganya dengan suara yang kencang, hare-hare. Padahal mereka mana mah 400 cuma gitu. Dapat rusak telinanya, gitu. Ditanya kayak gitu, apa nama? 400 cuma. Oh no, mana tuh ida mah cenah kamari mah 15 cenah ayeuna mah murah tuh. Nyarita nama biasa, tapi informasi tidak sampai. Kenapa rusak telinganya? Makanya orang yang menerima suara tapi dia tidak paham, apa bedanya dengan orang yang rusak telinga? Dari sisi tidak sampai informasi. Anu torek jeung budak leutik gitu kan, sarua. Nu torek ngajentul, budak leutik ngajentul gitu. Nada teu ngarti. Hari-hari anu rusak yang rusak telinganya itu sehebat apapun informasi, karena rusak alatnya dia tidak akan bereaksi. Seperti orang yang tidak mengerti, sejelas apapun disampaikan pada dirinya akan tetap saja dia juga tidak bereaksi. Makanya orang yang rusak telinganya atau yang tuli dengan orang yang paham tidak paham sama dari sisi tidak sampainya informasi. Yang kedua, orang yang menerima suara dan dia paham akan suara tapi tidak mengamalkan, sama saja orang itu seperti orang yang tidak paham. Tadi mah suaranya tidak sampai, gitu kan? Suaranya sampai tapi tidak paham,
sama dengan yang tuli. Yang kedua, dia paham akan informasi tapi tidak mengamalkan, sama dengan orang yang tidak paham. Dari sisi apa? Dari sisi bertolak belakang pengamalan. Sudah mengerti bahwa kita ketika membaca informasi atau menerima pengumuman, jangan masuk wilayah yang bergaris merah. Ngerti? Artinya apa? Garis merahnya jelas. Tetap we asup jalan mata kadinya. Kan sama dengan orang yang tidak paham. Ada orang yang dia menerima informasi tapi tidak paham, tetap saja masuk ke sana. Makanya jalma nu ngadenge paham tapi bertolak belakang amalan, sama dengan orang yang tidak paham. Makanya suka ada ungkapannya, komo orang Sunda mah jika nu tegablek ceuli we tuh. Kenapa? Kita sudah ngomong capek-capek, informasinya tidak dia pahami. Pada dengar di cenah abdi mah. Ada orang juga setelah paham, kita juga sama begitu. Hari mana cenah teu boga ceuli? Eta lain nanyakeun, lain perlu dijawab. Menunjukkan keheranan, telinganya mendengar, ungkapannya dia paham, tapi yang dia lakukan tetap bertolak belakang. Merupakan satu keheranan dari orang. Makanya wajar ketika Allah menyatakan orang-orang musyrik Makkah itu sebagai orang yang sumun bukmun umyun, orang yang tuli, orang yang bisu gitu ya, orang yang buta. Bukan berarti yang sebenarnya, tapi informasi yang disampaikan Rasul yang dia paham bertolak belakang dengan amalan. Kenapa? Yang jadi persoalan bukan karena tidak paham akan informasinya, tapi informasi yang dia paham bertolak belakang dengan keinginan. Itu persoalannya. Ketika melihat ada uang tergeletak dengan jumlah yang banyak gitu kan, dan kita tahu pemiliknya, jatuh di jalan, orang yang memilikinya terlihat, dicokot perlu, dicokot kumaha gitu kan, dibalikin deui perlu dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang gitu kan, dalam hal ini lebih cenderung dia mengambil. Dalam kondisi seperti itu orang itu bukan berarti tidak ada yang mengembalikan. Makanya nanti apa yang dia paham oleh seseorang kembali lagi kepada pribadinya. Nah makanya jangan dikira orang yang berilmu itu amalnya akan sama dengan ilmunya. Orang yang paham tentang satu persoalan, jangan dikira bahwa dia itu akan mewujudkan sesuai yang dia paham. Justru orang yang paham yang seringkali lebih dahulu melanggar. Dari tengah timur disebut melanggar tidak kalau orang yang tidak mengerti? Orang yang mengerti lebih cenderung dia itu melanggar. Kalau orang tidak mengerti disebut melanggar tidak? Melanggar begitu. Kayak jelema ngerti kudu bayar ya, sekolah teh bayaran bulan. Tapi kemudian dia tidak membayar karena ketidakpahaman. Pelanggaran bukan? Pelanggaran. Makanya nanti yang seperti saya sampaikan, bahkan mungkin dalam usul fikih juga oleh Ustaz Eka disampaikan, ketika seseorang melanggar aturan, yang akan membedakan itu bukan menjadi boleh dan tidak boleh, tapi akibat dari pelanggaran yang akan berbeda. Keur ngarti mah jadi dosa, keur nu teu ngarti mah teu mata dosa. Nu ngarti dengan satu persoalan dia melanggar aturan, padahal dia paham, dia berdosa. Sudah jelas sholat wajib, tapi sholat itu tetap dia tinggalkan, berdosa. Orang tidak tahu bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa. Kemudian dia lakukan atau dia tinggalkan perbuatan sholat itu. Atau dengan kata lain, dia tidak mengerjakan sholat karena tidak paham bahwa meninggalkan sholat itu adalah sesuatu yang dilarang. Boleh tidak bagi orang itu? Jadi bagi orang yang seperti itu,
seperti itu bukan menjadi boleh melanggar aturan karena ketidakpahaman. Tetap saja bagi orang yang paham ataupun orang yang tidak paham, melanggar aturan itu terlarang. Hanya bagi orang yang tidak paham, ketika dia melanggar aturan tidak Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang tidak pernah dia rencanakan karena ketidakpahaman, maka itu laisa min kasbil qalbi, kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa perbuatan yang melanggar karena kelalaian, karena ketidaktahuan atau karena lupa, itu laisa min kasbil qalbi. Kan tidak ada rencana untuk melanggar, tidak ada rencana untuk meninggalkan kewajiban, tapi karena ketidaktahuan akhirnya terjadi. Makanya anu bodoh mah terjadi dosanya. Tak mending bodoh ya, mending bodoh mending pintar lah begitu kira-kira. Mending bodoh di dunia mah. Yang mending bodoh kan tidak berdosa. Tapi ketika kita membiarkan diri kita bodoh, sudah tahu seringkali melanggar aturan karena kebodohan, tapi kita tetap saja tidak mau belajar karena dosa. Tina sisi tidak diajarkan. Nah, baiklah ikhwat iman yang dimuliakan Allah. Makanya terkait dengan pernyataan Allah ini, wallahu a'lam, anzala minas sama'i ma'an fahya bihil ardu ba'da mautiha, yang diakhiri dengan liqaumi yasma'un, menggambarkan bahwa dari proses kejadian alamiah yang Allah perlihatkan itu kembali nanti kepada pribadi masing-masing. Berita kejadiannya sampai, tapi dia tidak paham, sehingga dia tidak mau memperhatikan perubahan tetap saja. Dan ada juga orang paham dan mengerti proses kejadian itu ada yang mengendalikan. Siapa? Wallahu, Allah yang mengendalikannya. Dia mengerti, dia paham, tapi perilakunya tetap bertolak belakang. Inilah yang Allah nyatakan bahwa sesuatu yang sudah terang benderang, sesuatu yang sudah jelas, kejadiannya teralami oleh seseorang, belum tentu menjadikan orang itu menyesuaikan dari sisi amalnya. Kenapa? Kembali, itu la ayatal liqaumi yasma'un, baru menjadi tanda kebesaran Allah yang jelas bagi orang yang mau mendengar. Sudah paham, sudah mengerti, kemudian ditindaklanjuti dengan bentuk pengamalan. Itulah orang yang mendengar dengan yang sebenar-benarnya. Makanya belum tentu kan orang yang berilmu amalnya sama dengan ilmunya. Jadi jangan heran, karena Allah sudah menyatakan liqaumi yasma'un. Ternyata yang melanggar itu justru gurunya, yang melanggar itu tutornya, yang melanggar itu adalah mentornya. Kenapa? Karena pelanggaran yang dia lakukan, dia tahu celah yang mana yang dia langgar, tapi orang tidak mengira pelanggaran. Jadi kudu pintar korupsi. Bagaimana caranya dia korupsi tapi tidak diketahui oleh orang. Bagaimana caranya dia melanggar peraturan tapi tidak dianggap sebagai pelanggaran. Adikung ya kan. Kudu pintar ya kan. Ya pintar nipuna gitu. Nah makanya kan kenapa terkait dengan petunjuk yang dimiliki oleh seseorang itu belum tentu terwujud dalam bentuk pengamalan, hanya sebatas pengetahuan. Makanya kita kenal ada istilah apa? Ada hidayatul ilmi, ada hidayatul taufiq. Hidayatul ilmi, hidayah yang terkait dengan keilmuan dalam urusan apa saja, termasuk dalam akidah. Tapi hidayah yang terkait dengan pengetahuan, keilmuan belum tentu mewujudkan taufik bagi seseorang. Makanya istilahnya juga taufik kan. Taufik itu artinya cocok. Artinya ilmu yang sudah dia dapatkan belum tentu cocok dengan keinginan. Makanya nanti hidayatul taufik mah
Berbeda dengan hidayatul ilmi. Hidayatul ilmi mah kaitannya diberi, dipinta, dicari, dan ditemukan. Tapi hidayatul taufik mah tidak ada kaitan, apalagi dengan diberi dan diminta. Tapi hidayatul taufik mah kaitannya adalah mau atau tidak. Sholat wajib, saum wajib, sudah mengerti, sudah tahu, ilmunya ada. Mau dilakukan, nanti kembali, mau tidak melakukan itu. Sesuatu yang dilarang, mau tidak dia meninggalkan yang dilarang. Kembali kepada pribadinya. Makanya, cenah haji, sehingga nama can menang hidayah, can menang hidayah, bumul dari hidayah gitu, cekak sarang. Jadi tidak mau, bukan belum mendapatkan. Makanya inilah dalam istilah lain yang kemudian terkait dengan sesuatu yang sifatnya fisik yang sering kita ungkapkan dengan istilah afiat. Makanya sehat dan afiat. Sebab ada yang sehat tapi tidak afiat. Jadi kalau sehat afiat mah antara ilmu dan amalnya seiring. Mendengarkan yang baik, mendengarkan yang benar. Telinga itu terbuka gitu. Mata itu senantiasa segar. Tapi nggak dengerin terkait dengan kejelekan. Mata itu seperti tertutup, telinga juga demikian. Itu apian. Itu dibalik gitu. Kejelekan terbuka, mata melotot gitu. Tapi dengan kebaikan, kebalikan. Nah itu yang sehat tapi tidak apian. Nah oleh karenanya untuk terwujudnya afiat di sini, makanya diperlukan keinginan dalam diri kita. Nah ibadah iman yang dimuliakan Allah, maka setelah Allah menjelaskan berkaitan dengan kejadian alamiah yang tidak lepas dari kauniyah, istilah yang tadi, yang mana ini diungkapkan secara sederhana oleh Allah. Maka kemudian Allah menjelaskan lagi dengan hal-hal yang sifatnya kauniyah tapi lebih sulit dari yang awal. Kan kalau hanya turun air dari langit yang disebut hujan menghidupkan, itu sepintas orang juga paham. Tapi kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya gitu, ini diperlukan keahlian, pengetahuan yang lebih mendalam. Tidak hanya orang biasa yang dia paham, yang akan paham, tapi orang-orang yang mau mencurahkan kemauannya, kemampuan dan ilmunya untuk memahami hal-hal yang selanjutnya. Apa? Wa innal lakum fil an'ami la'ibratan. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Mimma fi butunihi, yaitu yang Allah nyatakan pelajaran itu seperti yang ada di dalam perutnya. Min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kami memberimu minum dari apa-apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminum. Ini kan perlu pemahaman yang lebih jauh. Dari sesuatu yang dimakan seseorang ternyata kemudian menghasilkan dan membuahkan yang berbeda dalam tubuhnya. Dari makanan, dari minuman, ada yang kemudian menjadi darah, ada yang menjadi keringat, ada yang menjadi energi, yang sudah tidak terpakai dibuang, baik berupa cairan ataupun dalam bentuk yang disebut kotoran. Ini siapa yang memprosesnya? Memang dapat dipelajari oleh orang-orang yang paham dan mengerti tentang persoalan itu, tapi bukan sesuatu yang mudah untuk dipahamkan. Tadi makan, mendung, poek, kemudian hujan turun dari langit ke bawah. Setelah itu menyirami tanaman yang kering, kemudian tumbuh kembali. Tapi terkait dengan persoalan yang kedua ini agak rumit. Tidak sembarang orang yang memahami hal itu.
Bahkan tidak hanya sebatas itu, orang-orang yang terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran di sini, mereka harus mencurahkan kemauan, ilmu, dan waktu untuk lebih paham. Bahkan dinyatakan lagi, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Dasarnya sama, anggurnya, kemudian kurmanya, sesuatu yang halal yang diperbolehkan, tapi nanti kemudian menjadi akibat yang berbeda. Ada yang sakara, memabukkan, ada yang kemudian dari sebab itu menjadi rizqan hasanah, rezeki yang baik. Menunjukkan ada perbedaan perlakuan. Korma nama sarua, anggur nama sarua, dan proses sebelum dimakan, sebelum dikonsumsi ini yang berbeda. Sehingga orang kan kalau kita memeras anggur kemudian diminum airnya boleh kan? Atau di jus dengan naon? Ayo nama di jus, terus ala China simpen 2 minggu. Kan sama bahannya. Yang ini difermentasi sehingga nanti menjadi sakaron di antaranya. Tidak menjadi rizqan hasanah. Padahal kalau saya lihat kan dari makanan dan minuman yang dia konsumsi awalnya sama, tapi dengan proses yang berbeda akhirnya berbeda. Setiap makanan, setiap minuman itu cenderung hampir seluruhnya mengandung alkohol. Barangkali ada yang mau apa fisika ya. Ada yang tidak mengandung alkohol? Nasi, air, saya kira mengandung alkohol. Kemudian tape, betul, itu mengandung alkohol. Ketika kita makan makanan-makanan seperti ini mengandung alkohol. Tapi kenapa boleh dimakan? Sebab nanti satu saat makanan yang tadinya halalan thayyiban kemudian menjadi berbalik dengan sebab proses yang salah. Beliau dia lebaran gitu, ayat cayan, terus dimakan, diminum, gak ada persoalan. Halal, sama. Tapi ketika airnya dipisahkan, tapenya dimakan, kemudian airnya disimpan dalam cara yang tertentu, nah ini kemudian menjadi terlarang. Mengandung alkohol tidak? Sekarang sudah bukan mengandung lagi, tapi beralkohol. Air beralkohol mana aja? Mengandung alkohol itu alami. Makanya minuman keras itu bukan mengandung alkohol, tapi beralkohol. Dapat tadi itu mengandung alkohol, tapi tidak persoalan. Kemudian Fanta disimpan dengan cara tertentu, difermentasi, nanti akan menjadi yang sakal memabukkan. Ini sudah bukan mengandung, tapi sudah beralkohol. Nah perlu catatan, saya melihat ada sekarang alkohol. Bahkan kalau tidak salah ada bir 0% ya dijual. Pertanyaannya halal-halal. Halal-halal. Kalau saya tetap mengharamkan. Kenapa? Sebab titik pemberangkatannya. Titik pemberangkatannya adalah membuat wine, membuat minuman keras. Hanya zero alkohol. Dan yang zero alkohol ini kalau disimpan beberapa lama, saya yakin bisa meningkat alkohol. Makanya yang zero alkohol karena awalnya juga sudah untuk membuat wine, minuman keras hanya 0% itu beralkoholnya, tidak kemudian menjadi halal kalau menurut saya. Kenapa? Karena bukan 0, 1, 2, 3%-nya, tapi yang sifatnya memabukkan, sekalipun orang yang meminumnya tidak mabuk. Di saya ada, betul, sehabis makan dia bukan air putih. Kalaupun minum air biasa, air teh, setelah itu didorong minimal minum bir. Jadi terus ada jintan ya kan? Ternyata dia tidak mabuk,
biasa. Sehari sampai 2-3 botol dia tidak mabuk. Padahal sifat minuman itu memabukkan. Jadi bukan karena mabuk dan tidaknya, tapi sifatnya memabukkan. Mabuk atau tidaknya orang yang meminum itu tidak menjadi persoalan. Makanya nanti ketika itu adalah tujuan membuat wine, minuman keras istilahnya, sekalipun 0%, tetap dia masuk kategori yang tidak diperbolehkan. Karena bukan 0, 1, 2 dan 3%-nya, tapi proses. Gitu. Bahkan kalau air tape yang kita minum, kita makan ketika lebaran gitu, coba cairnya diminum, cairnya gitu. Mungkin saja lebih dari 1% mengandung alkoholnya, gitu kan? Tapi tidak termasuk karena bukan itu tujuannya, gitu. Nah, makanya nanti proses ini berpengaruh sehingga nanti dari buah-buahan, dari kurma, dari anggur itu bisa jadi sakaron, bisa jadi rizqon hasan. Makanya kenapa berbeda ungkapan akhirnya seperti yang tadi. Kalau tadi liqaumi yasmaun, dalam ayat ini inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Artinya Allah memberikan alat kepada manusia untuk kemudian dia berpikir sehingga dapat membedakan. Karena dengan akal bisa membedakan yang baik dan benar, yang baik dan jelek, yang benar dan yang salah, yang boleh dan tidak boleh. Makanya oleh Allah diberikan alat untuk mengolahnya. Sehingga wajar kalau Allah kemudian menyatakan bahwa dari proses yang tadi yang sudah jelas kejadiannya, bahan yang dimakan sama tapi keluarnya berbeda. Ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi air seni, ada yang jadi keringat, bahkan ada yang jadi minuman yang bermanfaat, air susu. Bahkan dari makanan atau sumber yang tadinya tidak terlarang halal, dengan budidaya akal manusia, ada yang sakaron, ada yang rizqon hasan. Makanya kenapa Allah menyatakan bahwa dari proses kejadian alami yang tadi, yang kaitan dengan kauniyah, ya, itu baru akan berpengaruh untuk siapa? Li qaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Sehingga ada orang yang melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dia lakukan karena dia paham. Suaranya diterima, isinya dia pahami, tapi dia tetap kerjakan padahal itu terlarang. Suka ada ungkapannya dina bahasa urang mah jika nu teu boga uteug jelema teh tentu Pak. Seperti orang yang tidak mengerti, kayak orang bodoh aja, padahal jelema pintar. Itu ungkapan-ungkapan yang menggambarkan yang oleh Allah dengan ungkapan inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Artinya yang pertama terkait dengan pendengaran, yang kedua terkait dengan akal. Bahkan kemudian Allah juga menjelaskan wa auha rabbuka ilan nahli anit takhidi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, di antara penamaan surat An-Nahl ini karena ada kalimat di sini ilan nahli. Menjadi penamaan surat ini adalah surat An-Nahl. Ada kalimat ini di dalam isi ayatnya. Ini lebih rumit lagi oleh Allah dijelaskan. Ketika Allah memerintahkan, memberikan pengetahuan secara tidak langsung, naluriyahnya kepada lebah. Kemudian dia hinggap di gunung, di pohon-pohon, bahkan di tempat yang sengaja dibikin manusia untuk dijadikan sumber, gitu kan, makanan yang kemudian nanti keluarkan. Sehingga kata Allah, tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbika dzululan. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan,
dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagi kamu, yaitu dari perut lebah itu yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanhu bihi shifaa'un linnasi. Jadi dari sebab tersebut, dari perut lebah keluar minuman yang disebut madu yang bermacam-macam warnanya, yang di dalamnya antara lain terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi kan terbukti sekarang ya, aya nu di tanggal kai, aya di mahoni, ada yang di pohon lengkeng, yang keluarnya beda. Nu ieu mah madu kelengkeng, nu ieu mah madu mahoni gitu. Sehingga berbeda-beda. Makanya kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, mana mungkin bisa menjelaskan demikian? Kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah, mustahil bisa menerangkan seperti yang demikian. Kenapa? Kan Muhammad itu ummi. Muhammad itu orang yang tidak bisa menulis dan membaca. Asal arti ummi itu bukan tidak bisa menulis membaca. Asal arti nama mi'inum. Ummun itu kan ibu, gitu. Jadi lamun anu ummiyun yang tidak bisa terlepas ketergantungan dari seorang ibu disebut ummi. Orang yang tidak membaca, tidak bisa menulis, ada ketergantungan pada orang lain yang lebih paham, disebut ummi. Nah makanya nanti akhir daripada ayat ini juga berbeda. Apa? Inna fi dzalika laayatal liqaumi yatafakkarun. Tadi mah alatnya, yang pertama fungsinya, yang kedua alatnya, yang ketiga buahnya. Artinya semua itu baru akan terasa manfaat bagi manusia kalau dia mau memikirkan, artinya menggunakan fasilitas yang Allah berikan, baik telinganya ataupun akalnya yang diolah dengan budidaya akal tersebut, sehingga membuahkan pemikiran yang akhirnya kembali wallahu, kembali kepada Allah, bahwa semua itu adalah benar, sesuatu yang Allah sampaikan, dan Allah itu maha kuasa. Itu kesimpulan bagi orang yang bersih, baik telinganya, baik akalnya, sehingga buahnya juga seperti itu. Makanya ungkapan yasmaun, yakilun, yatafakkarun ini berurutan. Yang semua itu adalah bukan sembarang Allah menempatkan, tapi justru Allah ingin membuka kepada orang dengan kejadian-kejadian alam ini. Pertama, mau mendengarkan informasinya. Yang kedua, menggunakan akalnya, diolah sehingga menjadi buah pikiran yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penjelasan yang terakhir tidak jauh dengan ungkapan yang barusan, di mana sekalipun bagi manusia dan hewan itu sama, gitu, dalam mengkonsumsi sesuatu, tapi yang dihasilkan akan berbeda, kemanfaatannya pun tidak sama. Namun semua itu tiada lain adalah merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ungkapannya diawali dengan wallahu, itu sebagai pengikat. Jangan sampai ketika dijelaskan lari kemana-mana, tapi kembali kepada yang pokok, bahwa semua adalah milik Allah. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan membuka diri kita masing-masing untuk lebih jernih lagi memperhatikan berbagai kejadian yang ada, bahwa semuanya itu ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang sia-sia. Tinggal nanti kembali lagi berpengaruh atau tidak bagi kita yasmaun, yakilun, yatafakkarun atau tidak. Tentu itu tidak bisa dipaksakan, hanya setiap orang saja yang dapat memahamkan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.